Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana tepang dari selang simkuring Kang Rahmat dina pidangan Karanjang Kang Rahmat Nganjang. Karanjang edisi ayeuna simkuring nganjang ka DPW Gelora Partai Gelombang Rakyat Indonesia DPW Jawa Barat. Ayeuna simkuring silaturahim sareng salah sawios pengurus di DPW Gelora Jawa Barat nyaeta Ketua Bidang Pemuda Partai Gelora Jawa Barat Kang Rizky. Sampurasun Kang Rizky. Sampurasun Kang. Daman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ganteng. Aduh, Kang Rizky puntennya waktosna di wagel ya sekedap. Kang Rizky simkuring Kang Rahmat di hoyong ngobrol hoyong ngaguar di Kang Rizky sabudeureun Gelora khusus nama bidang pemuda. Satu acan tebih tapi abdi Kang Rahmat hoyong naros. Nah, Kang Rizky tertarik dengan dunia politik, ancuruk karena partai. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satacana Kang Rahmat terus kaya ya pasti janten petarosan gitu ya. Ada anak muda apalagi ya campur aduk. Iya, bagus. Apalagi dalam sekarang gitu ya. Orang-orang anak muda khususnya terlihat apatis ya, cenderung menjauhi dari masalah politik. Cuman satu sisi jadi anak muda juga ini selalu jadi objek politik masalahnya. Laras. Masalahnya, nah inilah mungkin salah satu alasan terpenting karena sebelumnya saya juga banyak aktif khususnya di dunia pendidikan. Kita banyak melihat juga gimana satu sisi sebenarnya gimana kekurangan satu sisi pendidikan. Iya. Artinya banyak melihat fenomena sebenarnya di lapangan. Dan salah satu alasan yang memungkinkan saya untuk bergerak ini salah satunya memang di dunia politik itu. Saya coba juga aktif juga di gerakan-gerakan sosial dan pendidikan. Cuman ikhtiar kita mungkin kalau untuk politik ini rasanya ini salah satu istihad yang paling besar untuk merubah gitu. Mohon. Makanya apalagi sekarang ini yang pertama ini kan generasi muda ini otomatis menjadi generasi pemegang estafet lah selanjutnya gitu. Kalau tidak kita ambil alih sekarang itu ini kemungkinan akan adanya gap yang besar gitu. Iya. Makanya dengan anak muda ikut berpolitik, ini berarti kita mengisi ikut membantu juga kemajuan bangsa, mengisi kekosongan juga untuk narasi dan segala macam. Yang kita tahu juga anak muda ini punya ide-ide segar. Sekarang ini zamannya zaman now lah orang-orang nyebutnya zamannya milenial. Otomatis sayang sekali kalau anak muda sampai apolitis di politik. Karena setiap kebijakan, setiap keputusan apapun pasti berlandaskan politik. Iya. Yang mudah-mudahan ikhtiar kita ini dan pastinya saya juga mengajak ke teman-teman generasi muda untuk ayolah gitu, jangan membuat kita ada gap dengan politik. Karena segala sesuatu yang kita lakukan mungkin saya menyebut tauhid sosial tertinggi ini yang memang di politik. Iya. Oke. Selanjutnya sebelum kita berbicara tentang di seputar DPW Gelora Bidang Pemuda, mau tanya lagi di seputar masih Kang Rizky ya secara personal. Kang Rizky selain aktif di politik istilahnya di DPW, ada aktivitas lain di organisasi tapi di luar enggak? Ya. Dulu aktif sempat di himpunan juga dan di BEM kuliah. Kemudian lamanya itu dari 2013 saya bersama teman-teman mendirikan yang namanya Forum OSIS Jawa Barat. Gaya. Jadi Forum OSIS Jawa Barat ini adalah forum yang ruang lingkupnya Jawa Barat. Kita dirikan tahun 2013. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita udah ada hampir 8 alumni berarti 8 generasi yang sudah kita bina lah istilahnya seperti itu. Jadi aktif di Forum OSIS Jawa Barat. Kemudian juga ada saya punya yayasan sosial lah yang namanya Jerami, Jejaring Relawan Milenial. Dulu ikut aktif lah dulu Jadi memang concernnya itu saya lama di sosial dan pendidikan.
Makanya saya melihat khususnya Forum OSIS Jawa Barat ini salah satu. Saya melihat masa depan Indonesia di situ. Miniatur masa depan regenerasi dari anak-anak sekolah, SMA, SMK, gitu kan. Nah, saya melihatnya seperti itu, makanya ikhtiar saya ini mudah-mudahan dengan saya memasuk jalur politik, ini bisa membawa kebermanfaatan yang luas. Berarti nanti kalau bab kegiatan nanti bisa kita kolaborasi. Oh, tentu. Kan Banyak kolaborasi lah. Wayang dakwah. Oke, sekarang kita baru fokus ke kegiatan Akang sebagai Ketua Bidang Pemuda di Partai Gelora DPW Jawa Barat. Kang, punten. Pak, saya mau tanya, program apa yang sekarang sedang dilaksanakan ya di tahun 2021? Kemudian pertanyaan kedua supaya nanti disambung 2022 sampai 2023 lah gitu ya. Apa saja agendanya khusus di ketua atau bidang pemuda? Mengakang. Yang pertama kalau kita lihat kan sekarang Partai Gelora ini ya baru 1 tahun gitu. Masih baik lah. Artinya secara organisasi mungkin juga masih tahap pengembangan kita menyebutnya. Termasuk mungkin di kepemudaan sendiri. Kita coba menyusun juga saat ini sedang proses juga untuk konsolidasi, ketemu dengan stakeholder, mungkin komunitas-komunitas anak muda. Mungkin tahap sekarang kita lebih banyak itu sih, lebih banyak diskusi dengan anak muda, dengan komunitas anak muda, termasuk mungkin dari kepemudaan di DPD sendiri di 27 kabupaten kota. Cuman di satu sisi kita juga sedang mempersiapkan program sebenarnya, terutama kita sedang memasuki Ramadan. Kita ada beberapa program yang insya Allah akan kita launching mungkin nanti. Oh, ada ya program? Ada, insya Allah. Ada program Ramadan yang akan kita launching khusus untuk kepemudaan. Memang kita melihatnya kepemudaan ini kan seleranya berbeda kan. Beda. Artinya kita harus mengerti juga nih kondisi anak muda ini dengan moodnya segala macamnya gitu. Salah satunya mungkin nanti lebih ke kita ada beberapa talk show, webinar, terutama mengenai situasi mungkin ya. Kalau kita lihat sendiri kan banyak yang teman-teman kita yang baru lulus, mudah-mudahan salah satunya di bidang entrepreneur. Kita ada biro entrepreneur. Kalau kita terjemahkan ini ada sekitar 7 biro yang memang di bawah kepemudaan. Itu kita dari mulai biro politik dan kebijakan publik, terus ada sosial, ada entrepreneur, ada pendidikan. Nah, kita berharap bahwa generasi muda Gelora khususnya Jawa Barat ini bisa mengisi setiap ruang-ruang yang dibutuhkan anak muda. Dan insya Allah akan kita mulai, salah satunya dari mulai biro entrepreneur. Nanti akan buat pelatihan mungkin harapannya, tapi akan kita mulai dulu dengan online karena situasinya sedang masih belum kondusif. Dan ada beberapa program turunan nanti untuk DPD juga untuk ikut meramaikan lah istilahnya di masa Ramadan kali ini. Terus untuk 2022 mungkin tahapan selanjutnya kita lebih kita sebenarnya harapan kita ini kita membuat politik ini lebih cair lah mungkin kan. Nah ini mungkin salah satu problem juga kenapa anak muda ini terlihat ada gap jauh yang ya dengan politik. Kita tidak ingin membuat sekat itu, makanya kita ingin lebih membuat program-programnya itu sehingga tidak ada jarak dengan anak muda gitu. Dan kurang lebih itu mungkin yang 3 tahun ke depan yang akan kita kerja-kerja yang akan kita lakukan. Membuat gap antara anak muda dengan politik semakin dekat. Kita akan menjawab kebutuhan anak muda dari mulai kebutuhan sosial, narasi segala macam. Karena sekarang eranya demokrasi ya. Kalau kita bilang apolitis, ternyata anak muda enggak juga. Karena kalau kita lihat di medsos juga, setiap ada isu tentang politik anak muda ikut berperan juga sebenarnya di situ. Cuman ini hanya masalah selera mungkin ya. Nah, Partai Gelora sendiri kan itu salah satu yang disebut partai digital, partai anak muda. Yang mudah-mudahan dengan bidang generasi muda ini kita bisa menjawab kegelisahan anak muda khususnya di Jawa Barat. Oke, terakhir kan. Karena kita berbicara politik, meskipun ini bidangnya pemuda, tetapi nanti 2024 ini akan menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Karena
ini bekerjanya di 2021 teh ye ngabina pendidikan generasi muda patarosanana teh kieu. Ai 2024 apakah mungkin ada wacana nu muda itu muncul naik manggung cing kumaha ya. Saya selalu dari awal mungkin karena kita banyak juga anak muda yang mau gabung kan. Dari mulai aktivis, ada ya sosial, lingkungan juga. Coba kita diskusi juga. Gitu. Saya berharap bahwa ini mungkin jadi komitmen juga termasuk dari Gelora sendiri. Kita kan tagline-nya gitu kolaborasi gitu. Jadi tidak ada istilahnya senior dan junior gitu ya. Kita buat semuanya itu berdasarkan ide dan gagasan gitu kan. Nah ini yang membuat saya tertarik ke Gelora ini karena tidak ada gap antara anak muda dan orang tua ini. Ini poin pentingnya. Iya. Termasuk dalam karena ya partai itu kan otomatis untuk kekuasaan juga gitu kan, maupun nanti eksekutif, legislatif, ada AMI dan ada API gitu kan. Program kaderisasinya. Makanya slot anak muda ini otomatis sudah disiapkan. Kalau ngobrol. Janganlah kita melihat ya politik hanya untuk ikut. Jangan sampai kita siapkan gitu kan untuk teman-teman generasi muda yang memang melakukan ijtihadnya pengen berpolitik dan kita niatkan untuk kebermanfaatan. Jangan khawatir di generasi muda khususnya di Gelora kita punya siapkan itu untuk menjadi politisi-politisi yang andal. Mantap. Yang dia punya ide, punya gagasan dan siap bertarung lah mungkinnya untuk nanti di 2024. Saya pastikan itu slot anak muda ada di situ. Aduh luar biasa. Sukses Atur nuhun Kang Rizky karena guaranana sareng waktosna. Mudah-mudahan panginten abdi dedel doa ya Kang Rahmat. Mudah-mudahan panginten Kang Rizky beserta jajaran selama mengemban amanah di bidang pemuda Partai Gelora DPW Jawa Barat diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Hatur nuhun pemirsa sakitu panginten pidangan karanjang edisi ayeuna edisi Kang Rizky Ketua Pemuda Bidang Pemuda DPW Gelora Jawa Barat. Antos video-video selanjutnya di channel Rahmat Anung TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.